tetap semangat, pantang menyerah, yakin dan berusaha, wujudkan cita-cita setinggi angkasa, bersama kita bisa. Satukan tujuan, raih harapan. Kelas 11 itu Ibu Nas yang ajar dan kelas 12 saya yang pegang. Jadi saya lanjutkan lagi dan saya tahu kalian sudah punya dasar. Oke. Kita masuk di materinya adalah turunan fungsi. Indikator yang sebentar nanti Ibu sampaikan adalah memahami konsep turunan fungsi dan sifat-sifatnya. Ada dua. Yang kedua adalah memahami turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Karena saya hanya ada 2 jam, jadi misalkan saya jelaskan yang indikator pertama selesai, waktunya misalkan habis, berarti kita masuk lagi memahami turunan fungsi itu di pertemuan berikut. Ya, jadi sebentar nanti saya menjelaskan memahami turunan fungsi dan sifat-sifatnya. Oke, ya. Tadi ilustrasinya bahwa yang tadi di lantai 3 dia turun di lantai 2 dan lantai 2 diturun di lantai 1. Berarti pengertian turunan adalah yang diturunkan yang memiliki variabel saja. Jadi sebentar nanti kalau ada soal yang diturunkan itu adalah persamaan yang memiliki variabel. Yang tidak punya variabel dia otomatis jadi 0. Yang tidak variabel itu biasanya kalau di matematika disebut dengan konstanta. Yang punya variabel itu biasanya disebut dengan peubah atau variabel. Contoh persamaan yang saya buat misalkan fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Ingat, ini materi turunan yang diturunkan yang memiliki variabel dan punya pangkat. Di sini punya variabel x, 1x, 2x. Yang tidak punya variabel itu konstanta adalah 3. Ini kalau nanti sebentar disuruh turunan, yang tidak punya variabel dari 0. Nah, oke. Yang berikut, ini punya variabel, berarti yang diturunkan punya variabel. Itu dasar dari turunan. Bisa paham? Yang berikut, karena ini memahami turunan fungsi dan sifat-sifatnya, ada 3. 1. Turunan fungsi bentuk aljabar. Kedua, turunan fungsi berbentuk teorema aturan rantai. Dan yang ketiga, turunan berfungsi trigonometri. Karena kalau aturan aljabar saya sudah jelaskan, maka kita sudah masuk dengan kedua adalah teorema rantai. Teorema rantai. Aturan turunan rumusnya adalah, saya bikin contoh, fx di situ sama dengan x pangkat n. Fx sama dengan x pangkat n. Maka turunannya adalah f aksen x itu sama dengan, ingat, yang diturunkan hanya memiliki variabel. Maka kita punya rumusnya adalah yang punya variabel x, maka dia jadi nx pangkat n kurang 1. Ya, ini dasarnya dulu. Sebelum masuk di aturan rantai. Ini dasar dulu. Kita punya dasar fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya menjadi f aksen x atau dibaca turunan pertama dari f itu sama dengan nx pangkat n kurang 1. Jadi ini baru dasar, belum masuk di aturan rantai. Bisa paham? Bisa ya?
punya rumus seperti ini. Kalau saya buat fx itu sama dengan 2x pangkat 2, berarti pangkatnya kan 2. Contoh ini 2, ini dia di lantai 2. Sekarang kalau dia turun di lantai 1, maka turunannya adalah ditulis f aksen x, atau bisa dibaca turunan pertama dari x. Ya, jadi rumus awal adalah ini. Perhatikan rumus awal. Maka kita turunkan yang punya pangkat saja. Berarti 2 kali 2 4x. Kan tadi di lantai 2. Saya suruh dia turun, berarti ini berkurang 2 kurang 1. Otomatis dia tadi di lantai 2 jadi di lantai 1 kan? Ya, maka jawabannya adalah 4x pangkat 1, tapi tidak pernah ditulis. Ya, ini kita punya konsep dulu sebelum masuk di teorema rantai. Ingat konsep ini. Kalau sudah bisa paham konsep ini, berarti kalau aturan rantai pasti bisa bikin. Konsep ini adalah turunan rantai bentuk aljabar. Kalau sudah turunan rantai, itu sudah 2 kali turunan. Kenapa dikatakan rantai? Karena turunannya sudah lebih dari 1. Oke, sebelum saya masuk di teorema aturan rantai, saya tanya dulu, konsep dari turunan bisa paham? Bisa ya? Ya. Kalau konsep sudah, kita mulai dengan teorema rantai. Oke, kita sudah mulai dari teorema rantai ini. Dikatakan turunan bentuk rantai. Kalau rantai setahu rantai kok, dia kan berantai-rantai, toh? Ya. Berarti kalau rantai dari turunan ini, berarti diturunkan lebih dari 1. Maka rumus untuk teorema rantai adalah Apa itu? YX sama dengan YX sama dengan Fx pangkat N. Ya, perhatikan dulu. Ini misalkan teorema rantai rumusnya adalah YX itu sama dengan Fx pangkat N. Sekarang rumus ini kita mau kerjakan dengan bentuk rantai. Kalau tadi menggunakan aljabar, berarti yang dikali sini ya, itu 1 kali turun aja, itu aljabar. Tapi kalau sudah rantai, berarti turunannya ada 2. Turunan pertama, pangkatnya diturunkan. Mana pangkatnya? Berarti ini pangkatnya. Itu contoh seperti saya bilang di lantai 3 tadi. Ini pangkatnya. Kalau sudah masuk di teorema rantai, berarti 2 kali turun atau lebih juga boleh karena dia sudah berantai. Fx, Yx sama dengan Fx pangkat N. Maka turunannya adalah, kalau saya tulis Y aksen, berarti turunan pertama. Kalau saya tulis Y aksen, bisa saja kamu baca turunan pertama dari Y, atau kamu bisa tulis Y aksen. Yang nomor 7 di atas ini dibaca aksen. Itu adalah pembacaan dalam bidang matematika. Kalau nggak ditulis seperti ini, kalau soal dia tulis turunan pertama, begitu. Kalau disuruh kamu buat turunan pertama dan bentuk lambang, kita tulis Y aksen. Kalau soalnya itu Fx, berarti F aksen X. Bisa paham? Bisa ya? Bisa? Ya. Maka ini kita punya rumus Yx sama dengan Fx pangkat N. Diselesaikan soal atau rumus ini menggunakan aturan rantai. Perhatikan, berarti awalnya Y ya. Saya buat Y aksen atau turunan pertama. Berarti ketentuan turunan pertama rantai ada 2. 1, diturunkan pangkatnya dulu. Kita turun pangkatnya dulu. Ini saya kali ke depan. Berarti N terus dibuat buka kurung. Buka kurung lagi X, tutup kurung dulu. Baru 1 kali dulu. Bisa Pak? Lalu pangkatnya berkurang 1. Kayak tadi contoh di lantai 3, saya sudah turun, dia sudah di lantai 2. Karena turunan pertama.